Artinya Pak, lebih kurang satu hari itu Al-Imam An-Nawawi ini belajar lebih kurang 12 jam pada sub ilmu yang berbeda-beda. Ada fikihnya, ada hadisnya, ada usul fikihnya, ada tafsirnya, ada sejarah dan lain sebagainya. Sampai 12 guru satu hari beliau temui dalam rangka menuntut ilmu. Saking cinta kepada ilmu pengetahuan Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira Ibu tahu enggak? Ada seorang murid belajar kepada guru, yang kemudian hari guru tadi belajar kepada dia lagi Pak. Ada kira-kira zaman kini Bu, seorang guru datang kepada muridnya untuk belajar. Kalau ada zaman kini Bu, berarti dia sama seperti Al-Imam An-Nawawi. Kenapa demikian? Dulu Al-Imam An-Nawawi ketika masih kecil 12 guru dia datangi satu hari Bu untuk belajar. Nah kelak kemudian hari ketika beliau akan memasuki usia remaja, maka guru-guru yang pernah beliau belajar kepadanya dulu Pak datang lagi kepada Al-Imam An-Nawawi untuk belajar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi betul-betul Al-Imam An-Nawawi ini menjadi seorang anak yang gudangnya ilmu pengetahuan, maka disebutlah beliau dengan gelar Bu Muhyiddin. Apa gelarnya Bu? Muhyiddin. Apa artinya Bu? Orang yang menghidupkan agama. Meskipun beliau tidak mau digelari demikian, tapi itulah gelar yang diberikan oleh umat kepada beliau, karena betul-betul dari ilmu beliau, dari karya beliau, dari apa yang telah beliau wariskan, betul-betul menjadi menghidupkan dalam agama Islam. Nah, Muhyiddin gelar Bu karena apa? Karena rajin yang menuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah statement guru beliau ketika kecil berpesan kepada ayahnya, wahai Syarab, wahai ayahnya Yahya, jangan engkau lepaskan ini anak, maka saya melihat anak ini begitu menjadi orang besar kelak nantinya, maka tolong engkau perhatikan. Nah ini ada pelajaran penting Bapak Ibu. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, nampak bekal-bekalnya pintar dia, cerdas dia, jangan biarkan untuk mencari pelajaran-pelajaran selain pelajaran agama. Fokuskan dia kepada pelajaran agama, karena anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar bisa dibentuk jadi ulama besar nantinya. Nah akan tetapi Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya, orang sekarang Bu, kalau seandainya anak itu tampak pintar, nah akhirnya apa? Diberikanlah pelajaran-pelajaran umum yang dominan. Sehingga Bapak Ibu yang masuk ke pelajaran-pelajaran agama, mohon maaf biasanya yang tingkat kecerdasannya menengah ke bawah. Makanya tidak begitu mahir jadinya Bu. Ada yang keluar dari pesantren akhirnya tidak mahir. Ada yang keluar dari madrasah akhirnya tidak mahir. Kenapa? Karena tingkat kecerdasan ya tidak begitu maksimal dalam untuk menguasai ilmu agama. Ini sebagai bagian yang penting untuk kita pelajari. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pelajaran dari Al-Imam An-Nawawi ini Bapak Ibu, ya, anak-anak hebat mesti disadari oleh orang tuanya, berikan pada pendidikan agama supaya anak ini akan menjadi ulama besar nantinya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah sepintas tentang Imam An-Nawawi semenjak beliau dari kecil suka menuntut ilmu, suka beribadah. Jadi kalau masalah ibadah Bu, ada ukuran anak-anak yang beribadah begitu rajin, Al-Imam An-Nawawi lah orangnya. Sampai-sampai beliau Bu iktikaf sampai bulan Ramadan, pada malam 27 malam Ramadan itu, beliau bersama ayah dan ibunya di sebuah tempat yang disediakan di rumahnya Bu, seperti musala, maka mereka menghidupkan malam-malam di 10 terakhir Ramadan. Maka ketika Al-Imam An-Nawawi ini Bu, pada malam 27 Ramadan, maka apa yang dia ucapkan kepada ayah dan ibunya? Ketika itu usia beliau masih kecil Bu. Apa kata beliau? Ayah, ibu, kenapa di ruangan kita ini sangat terang sekali ayah ibu? Kenapa ada cahaya yang begitu berkilau? Padahal ayahnya Bu, ibunya tidak nampak cahaya itu. Maka kata ayahnya, ini adalah malam Lailatul Qadar dan engkau telah memperolehnya. Apa yang tahu Bu? Di waktu kecil beliau kisahkan beliau pernah bertemu dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu sangat mulialah kehidupan beliau, meskipun usia singkat 45 tahun, tapi karya beliau Bu 40 judul banyaknya. Salah satu judulnya yang paling kecil adalah Al-Arba'in, 42 hadis, dan diantara yang tebal itu Bu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ada 6 jilid Bu, yang satu jilid itu ukurannya tebal ini, satu jilid Pak.
Kalau ada 6 jilid kini dalam bentuk terjemahan itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar setinggi ini kalau dikumpulkan itu baru satu judul Pak Bu. Satu karya. Belum karya-karya yang lain, tercatat sebanyak 40 judul karya yang telah dihasilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam usianya yang singkat 45 tahun. Makanya Bu disebutkan dalam sebuah riwayat yang beliau kisahkan, tidak pernah punggung ini Bu menempel kepada alas seperti lantai ini Bu, ya, atau kepada dinding itu Bu. Nah, seperti inilah, seperti saya ini Bu, menempel seperti ini selama 2 tahun. Tidak pernah nempel Bu. Selama 2 tahun punggung beliau tidak menempel dalam arti takut nanti ketiduran. Jadi bagaimana caranya Bu? Selama 2 tahun beliau kisahkan dalam satu kitab beliau Bapak Ibu, tidak aku sandarkan punggungku kepada alas ataupun kepada sandaran. Kenapa? Karena saking seriusnya Bu dalam menulis hadis, berkarya. Kalau kantuk bah caranya Bu, ditempelkan kening ini ke sini ya Bu. Misalnya ini tempat beliau menulis, ditempelkan begitu. Kalau tertidurlah Bu. Nah begitu. Tidak mau tertidur dalam keadaan punggung ini menyandar. Karena kalau punggung menyandar, lamo laloknya Bu. Ya enggak Bu? Apalagi kalau lalati lapane. Lamo ketemu dia itu bisa-bisa enggak jago-jago lah itu. Nah, makanya beliau enggak mau ngambil resiko. Biarlah punggungku ini tidak bersandar. Nah, dikhawatirkan nanti tertidur pulas. Makanya beliau memilih tertidur biar di atas tumpukan buku. Begitulah Bu, dalam rangka berkarya mencintai agama ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,